saya pernah suatu ketika pada saat naik mobil itu sempat punya bayangan itu mobil itu mau saya tabrakan saja. Masya Allah. Bayangkan, luar biasanya. Nggak pernah terbayang, nggak pernah kepikir kalau betul-betul itu kejadian seperti apa. Ya. Seolah-olah itu dengan begitu akan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat BRBU yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersama-sama ketemu lagi dengan saya Wisnu Giar dalam sudut testimoni yang pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita yang sangat luar biasa, Ustadz Suyono. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar antum? Alhamdulillah, baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat Insyaallah selalu diberkahi dalam segala kegiatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Radion. Baik, sahabat RBRBU, pada kesempatan sudut testimoni kali ini saya bersama Ustadz Suyono yang terakhir kita ketahui bahwa Ustadz Suyono ini berprofesi sebagai pengusaha setelah melepaskan diri dari profesinya sebagai karyawan ya Ustadz ya. Ya. Saat ini apa Ustadz ininya kegiatannya terutama? Aktivitasnya banyak banget. Iya. Ya, yang lebih fokus ana di apa? Agensi properti. Agensi properti. Iya. Oke. Agensi. Sebelumnya kita juga pernah buka untuk bisnis kuliner, tapi saat ini kita lebih fokus ke agensinya dulu. Agensi oke ya. Oke, mungkin itu aja, Kang. Selain kegiatan di agensi apalagi nih? Ustadz kayaknya banyak banget nih yang sedang dijalanin nih. Saya mendengar ada aktif juga di firma hukum ya? Iya, betul Kang. Kami bergabung di lembaga hukum, lembaga bantuan hukum Pelita Umat, yang mana khususnya mengadvokasi kepada para pengemban dakwah yang terkena kasus-kasus, sehingga kita bisa memberikan bantuan hukum. Mungkin begitu Kang. Masya Allah, luar biasa. Baik, sahabat BRBU, pada kesempatan testimoni ini kita ingin banyak mengetahui bagaimana Ustadz Suyono dalam hal ini berusaha atau berjuang untuk keluar dari jeratan riba pada saat itu ya. Sekarang alhamdulillah udah mulai meninggalkan semua hal itu ya Ustadz ya. Ya, alhamdulillah udah tuntas sejak kami melakukan transaksi riba di tahun 2011. Alhamdulillah kira-kira di tahun 2019 itu sudah lunas. Alhamdulillah. Udah selesai ya urusannya dengan riba. Baik, nanti kita akan coba tanya-tanya lebih jauh lagi mengenai perjuangan ini. Tapi sebelumnya saya ingin tahu nih, bergabung di BRBU sejak kapan ya sedianya? Kalau saya lupa tempo hari itu 2016 ya? 2015 atau 2016? Mungkin 2015 kali ya. Kopdar pertama di mana? Kopdar pertama yang saya ingat bergabung itu pada saat ada event dari MTR yang di Regency itu. Nah, itu bergabungnya Regency tahun berapa saya nggak tahu. Ya kurang lebih tahun 2015-16 ya, 16 kan. 2016 barangkali ya. Siapa dulu yang ngajak tiba-tiba kok bisa ketemu dengan komunitas ini? Dulu awalnya saya ikut daurah yang dari MTR. Nah, pada saat ada acara atau event yang di Regency,
UMKM. Nah, di situ kita berkenalan dengan sosok Humas BRBU Ustaz Dedi ini almarhum. Ya. Mudah-mudahan kita kirimkan Fatihah kepada beliau. Mudah-mudahan beliau diterangi kuburnya. Amin, amin. Dan amal ibadahnya diterima. Amin ya Allah. Jadi awalnya itu pada saat itu kami kenalan dengan beliau dan ditawarkan oleh beliau untuk bergabung di BRBU. Karena memang sebelumnya kami juga ada bergerak di komunitas MTR, masyarakat tanpa riba. Saya pikir bagus juga kalau juga masuk di BRBU gitu loh. Sekaligus kita ingin menjajaki, mencari tahu seperti apa dakwah di BRBU gitu. Iya, iya. Alhamdulillah sampai saat ini masih di BRBU. Alhamdulillah. Jadi pameran UMKM waktu di Regensi ya? Iya, betul. Waktu itu ada Ustadz Sony, di situ juga Iya. ada Ustadz Farid ya, Farid, nah, yang dari MTR. Ya, ya, saya ingat 2016 itu. Iya, 2016 ya. Iya. Oke, itu ya perkenalan pertama kali dengan BRBU. Ya terutama dari Pak Humas ya. Langsung kontak ya Pak Humas tempo hari almarhum ya. Iya, kita tatap muka langsung ketemu dengan Ngobrol. beliau dan setelahnya karena prosedur di BRBU ini ternyata unik. Mau masuk itu harus dikonfirmasi dulu kesediaannya apa, tujuannya dan sebagainya. Iya. Nah, itu oleh Pak Humas dikontak, baik itu by phone ataupun lewat WA. Nah, sehingga singkat cerita ya akhirnya kita masuk. Sempat didatengin ke rumah juga. Iya. Beliau datang ya. Beliau datang. Masya Allah. Itu luar biasanya beliau. Iya. Sebelum warga masuk itu rata-rata hampir semua warga sudah dikunjungi oleh beliau. Alhamdulillah. Baik, setelah setelah stadion kemudian bergabung dengan BRBU. Nah, boleh diceritain nih awal-awal kenapa sih kok tiba-tiba bisa ketemu sama Den Riba ini? Iya, sebenarnya godaan barangkali ya yang lebih di faktor-faktor godaan yang mana kita tergoda. Padahal kebiasaan saya sendiri dari dulu hampir tidak pernah melakukan transaksi utang piutang, hampir tidak pernah. Ya. Betul-betul, apalagi utang-utang yang berkaitan dengan ada ribanya, bahkan tidak pernah. Jadi awalnya itu kami pada saat itu ingin mencicil membuat rumah. Jadi kita ada lahan kafling yang ingin kita buat rumah. Kita cicil mulai dari beli ulinnya, terus selanjutnya setelah kita cicil, qadarullah kafling yang kita miliki itu bermasalah. Oh, kaflingnya. Iya, kaflingnya bermasalah, sengketa dan sebagainya. Akhirnya singkat cerita uang yang sudah kita bayarkan itu dikembalikan setelah 5 tahun kita mencicil. Jadi bayangan kita pada saat itu sudah, ya Allah akan punya rumah ini, Ya. karena sudah mulai mencicil. Nah, tiba-tiba dengan adanya kejadian itu, maka kita justru keinginannya itu justru lebih kuat. Nah, kalau ini nggak jadi, berarti harus ada cara lain untuk memiliki rumah. Kita mencari developer lainnya kita cari dan sebagainya. Akhirnya tiba-tiba kita bertemu dengan developer, yaitu developer di Taman Sari Bukit Mutiara atau yang lebih dikenal Perumahan Bika ya. Ya. Nah, kita di situ karena saya bekerja di perusahaan asing, ya kan, baru belum mencapai 3 bulan. Begitu pengajuan disampaikan itu, ternyata tanpa disangka dalam jangka 1 minggu langsung pengajuan kita dipenuhi. Masya Allah. Jadi ya tentu Luar biasa. mungkin pada saat itu kita langsung alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah gitu. Iya. Padahal ya ini mulai masuk jeratan riba Melalui KPR ya. melalui Oke. KPR. Tapi urusan yang kafling dengan material itu selesai. Urusan itu enggak ada masalah, Nggak ada udah masalah. selesai kan, dikembalikan Ya. kan. Nah, akhirnya untuk memenuhi kekecewaan sebelumnya yang belum bisa membangun rumah, maka kita
tergoda untuk memiliki rumah dengan KPR. KPR. Itu. Berapa tahun itu? 15. Itu 15 tahun. 15 tahun ya. 15 tahun berarti mulainya tahun 2000 berapa itu? 2011 berarti kalau 15 tahun 2026 ya. 2026 ya. Ya, kira-kira 2000 betul. Baru selesai. Iya, Tapi itu dipotong ya, dipersingkat ya. Dipersingkat tahun 2019 ya udah selesai. Iya. Ya, 2019 Baik. sudah selesai. Kalau perjalanan demikian berarti ada sesuatu hal nih di antara tahun itu ya. Nah, jadi tahun 2011 ya mulai ya. 2011 sampai 2019. Ini ada sesuatu nih tiba-tiba yang membuat wah, ini salah nih, ini riba ini. Itu gimana ceritanya? Iya. Awalnya saya optimis pada saat melakukan transaksi KPR. Ya. Itu awalnya optimis tidak akan terhambat, tidak akan ada masalah karena kami masuk di perusahaan yang termasuk perusahaan besar, Ya. perusahaan asing. Jadi tiba-tiba di tahun 2012 akhir itu lagi krisis. Jadi krisis tambang batubara ya, di tambang batubara itu performanya udah mulai turun Ya. sehingga kami kena pengurangan atau restrukturisasi ya. 2012 ya. 2012. Pada saat itu kami beralih untuk profesinya sebagai supir taksi. Jadi dana yang dari hasil pesangon perusahaan itu kami belikan taksi. Oke. Nah, tapi ternyata di profesi taksi pun tidak seperti yang kita harapkan, masih dengan adanya taksi online sehingga taksi konvensional itu juga hasilnya juga tidak memuaskan. Nah, tiba-tiba kenapa kita berubah? Manakala ada brosur atau pengumuman di masjid, yang mana di situ ada seminar yang dilaksanakan oleh MTR, dan disitulah awal saya mengerti dan faham ternyata apa yang kami lakukan itu adalah riba. Perilaku riba. Ya. Makanya kita berlanjut kepada ikut daurah, selanjutnya ikut di dalam komunitasnya MTR, dan selanjutnya juga gabung di BRBU. Lebih kuat lagi ternyata memang benar yakin bahwa apa yang kami lakukan selama ini dengan mengambil keputusan untuk berhutang rumah lewat KPR itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan karena di dalamnya itu termasuk riba. Makanya kami di situ mulai tercerahkan. Selanjutnya kami berusaha untuk bagaimana melepas itu semuanya. Kita berusaha lah. Gitu. Iya. Ini saat sebelumnya kan nggak pernah ya ngutang-ngutang ya. Nggak pernah. Cuma karena tergoda itu. Nah waktu itu memang nggak tahu atau memang bagaimana gitu? Tidak tahu. Nggak tahu ya. Tidak tahu, dan juga karena ini menjadi sesuatu hal yang biasa. Karena di dalam masyarakat kita hutang pakai KPR atau pinjaman-pinjaman yang umum dilakukan di perbankan itu sah-sah saja. Tidak ada ribanya. Pada saat itu mindset kita yang mendapat informasinya adalah demikian, bahwa utang-utang yang demikian itu tidak riba. Makanya kita ambil itu gitu. Iya. Gitu. Jadi memang nggak tahu ya. Tapi lama-lama setelah bergabung dengan MTR, kemudian mengikuti daurah, masuk lagi ke BRBU, jadi paham ya kalau itu ternyata salah ya. Bahwa tindakan yang kita ambil itu adalah salah. Baik, iya. Salah besar ya. Salah besar. Oke. Ada nggak tanda-tanda yang seperti pada umumnya teman-teman kan, kalau misalnya waktu sedang ngeriba itu, apalagi sekarang ya, begitu udah selesai kan? Ya. Ada nggak perbedaannya? Apa sih yang diingat gitu? Ada pernah jadi suatu peringatan dari Allah nggak gitu? Apa gitu yang? Iya, sangat ada perbedaan. Pada saat kita terjerat riba,
itu suasana pikiran, hati dan sebagainya itu ya nggak menentu. Apalagi pada saat kita sudah jatuh tempo untuk pembayaran KPR-nya yang kita akan bayarkan tiap bulan, itu pada saat kita berhenti yang awalnya akan bisa bayar tepat waktu, tapi manakala ada masalah, kita itu mulai sudah terasa berat. Waduh, ini waktunya bayar ini beberapa hari lagi. Wah, stresnya enggak karuan. Stresnya luar biasa. Jadi akhirnya apa? Karena kebingungan, kita juga masih dunia yang dipikirkan. Jadi kebingungannya, ketakutannya adalah bagaimana kalau bisa sampai kita nggak bisa bayar dan akhirnya rumah itu dilelang. Itu ketakutan yang luar biasa. Sehingga kita berusaha bagaimana caranya bisa bayar. Nah, pada saat itu karena kami sudah tidak bekerja lagi, akhirnya apa? Kita berusaha untuk mencairkan namanya itu BPJS Tenaga Kerja. Nah, kita berusaha mencairkan itu untuk apa? Untuk membayar yang akan jatuh tempo itu yang dalam prediksi kita nggak akan bisa terbayar lagi. Sehingga pakai mudah-mudahan dengan dana BPJS Tenaga Kerja itu bisa terbayarkan. Nah, ternyata pada saat sudah terbayarkan sampai 2-3 bulan bahkan sampai 5 bulan dari dana pencairan itu tetap juga nggak mampu bayar. Karena habis juga kan? Ya habis juga karena kita. Jadi intinya bahwa jangan merasa yakin bahwa kita pasti bisa membayar dengan melakukan utang itu. Belum tentu. Karena apa? Utang piutang itu apalagi KPR itu pembayarannya pasti, waktunya pasti, tetapi bahwa kemampuan kita bayar itu tidak pasti. Karena manusia itu tergantung daripada profesinya. Pada saat dia seorang karyawan, maka pada saat tidak bekerja lagi dia tidak akan punya kemampuan. Begitu juga seorang bisnismen juga begitu. Manakala dia seorang bisnismen, tidak bisa dijadikan andalan untuk melakukan pembayaran hutang yang tiap bulan. Kenapa? Bisnis itu kan naik turun. Betul nggak? Iya betul. Iya. Ini baru setahun lagi ya? Baru setahun. Baru setahun sudah kena. Sudah, itu mungkin peringatan dari Allah peringatannya itu ya? Begitu. Dan itu kita nggak sadar. Iya. Nggak sadar masih. Oh, belum sadar? Belum sadar. Kalau diperingati ya? Belum sadar kalau diperingati bahwa itu peringatan dari Allah ya? Ternyata karena ya itulah baiknya manakala kita bergabung dalam suatu komunitas yang mengokohkan kita semua, saling mengingatkan dari teman-teman semua, maka kita akhirnya paham. Ya itulah yang terjadi, akhirnya kita paham bagaimana melepaskan riba ini. Selain peringatan dari Allah berupa antum di restrukturisasi itu tadi, ada nggak hal lain yang kira-kira di dalam keluarga atau di dalam diri sendiri selain galau itu tadi, apalagi gitu yang membuat oh iya ini benar gitu, peringatan-peringatan dari Allah yang saya lupa gitu waktu itu? Iya, kalau saya sih peringatannya salah satunya memang kegalauan itu yang luar biasa. Iya. Kegalauan kalau apa namanya yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya sampai suatu ketika yang ini Kang Wisnu mungkin saya bisa bercerita bahwa pernah terjadi saking stresnya yang luar biasa karena sudah nggak mampu bayar. Wah ini sudah 3 bulan nggak mampu bayar, nanti berikutnya nggak akan mampu. Sampai saya pernah suatu ketika pada saat naik mobil itu sempat punya bayangan itu mobil itu mau saya tabrakan saja. Bayangkan, luar biasanya. Nggak pernah terbayang, nggak pernah kepikir kalau betul-betul itu kejadian seperti apa. Seolah-olah itu dengan begitu akan selesai. Nah ini pelajaran yang paling berharga. Nah dan sekarang alhamdulillah walaupun juga ya namanya kehidupan memang ada ujian-ujian, tapi yang kami dapatkan saat ini lebih bisa mengendalikan diri daripada pada saat
waktu kita masih kena riba. Itu betul-betul nggak terkendali sudah. Sering marah juga sama istri, keluarga, anak. Ya itu udah biasa sudah. Itu kan salah satu peringatan. Iya, peringatan sebenarnya. Sebetulnya peringatan yang kita sendiri nggak nyadari gitu waktu itu. Mungkin sekarang aja udah, oh iya ya gitu, dulu tuh seperti itu, karakter jadi mudah marah, gampang gelisah, bahkan kadang-kadang bisa jadi sakit gitu kan. Betul. Anak-anak juga ya sepertinya ya banyak hal yang Allah melalui apa Allah memperingatkan kita gitu kan. Nah kemudian Stadion gimana nih? Kan ini masalah nih ya dengan rumah ya. Iya. Rumah aja atau ada yang lain? Ada pinjaman kah atau rumah aja ya? Rumah saja. Rumah aja. Oke, ini kan masalah besar nih berarti ya. Iya. Dari tahun 2012 itu mulai nggak bisa bayar. Iya. Sampai 2019 itu kan kira-kira 7 tahunan ya. 7 tahunan bertahan, luar biasa loh itu perjuangannya. Gimana tuh bisa bertahan? Kan pasti dari pihak perbankannya ada debt collector, ada macam-macam lah. Iya. Itu bagaimana tuh kira-kira Jadi jadi makanya Kang Wisnu, di BRBU itu salah satunya kita saling menguatkan. Kita juga ada kajian-kajian intensif yang mengupas tentang bagaimana penanganan ribanya secara ikhtiar buminya, atau berusaha lah bagaimana melunasinya. Dan juga ada ikhtiar-ikhtiar lain, yaitu mulai peribadatan kita, bagaimana mengokohkan diri kita, hati kita dan sebagainya. Itu salah satunya. Itu manfaat di BRBU salah satunya itu, sehingga kita yang tadinya mudah panik, maka manakala kita selalu mengikuti kajian-kajian untuk ruqyah kita, sehingga kita tidak mudah panik dan sabar untuk menghadapi permasalahan seperti itu. Ya, kalau ada real ceritanya gitu, misalnya tekanan-tekanan dari pihak bank terhadap rumah bagaimana? Iya, jadi pada saat kita mulai paham, mulai sadar bahwa KPR itu adalah riba, akhirnya saya berusaha untuk stop itu. Selain stopnya karena memang sudah secara perekonomian ya itu juga lagi bermasalah. Di samping itu kesadaran diri bahwa itu riba, sehingga nggak ingin untuk melanjutkan proses akad itu dengan melakukan pembayaran cicilan plus bunga. Itu kami nggak mau. Sehingga singkat cerita kami melakukan tawaran kepada bank, bagaimana kalau bisa bayar pokok. Nah, ternyata alhamdulillah pihak bank tidak setuju. Alhamdulillah tidak setuju. Tidak setuju. Jadi mana bisa, Pak? Akadnya kan sudah demikian. Bapak kan tanda tangan. Ya sudah, bayarnya seperti itu. Akhirnya kita tetap komit. Saya tidak mau bayar kalau bayarnya sudah plus ribanya di dalamnya. Jadi kami hanya mau bayar kalau itu mengurangi pokok. Itu akhirnya ya tekanan mulai ada ya, terutama saya bekali keluarga, terutama istri untuk bisa paham bagaimana menghadapi ya pihak perbankan. Alhamdulillah pihak perbankan sendiri juga tidak terlalu ini ya, karena sudah mendapatkan informasi dari saya bagaimana cara menghadapinya. Akhirnya pihak perbankan pun juga nggak bisa berbuat banyak, karena kami juga ada sisi-sisi yang secara perjanjian juga kita pelajari. Nah, sehingga ada kelemahan itu yang kita bisa manfaatkan untuk bisa melakukan pembayaran, sebenarnya pembayaran pokoknya saja. Nah itu Kang singkat ceritanya. Ya, tapi nggak ada hal-hal yang berfriksi atau bertentangan dengan bank ini ya? Nggak ada sih. Smooth ya, mulus aja gitu. Mulus, nggak terlalu signifikan tekanannya. Yang kami hadapi dan keluarga atau istri hadapi hanya salah satunya, dia hanya datang untuk bertemu, ya kan, untuk kapan mau bayar dan sebagainya. Tidak lebih dari itu. Nggak ada pasang pelang atau pernah gitu ya? Pernah pasang pelang juga pernah, tapi saya lepas
Jadi pelang pengawasan dalam pengawasan saya lepas. Ya kenapa? Karena itu rumah-rumah saya. Jadi kalaupun pihak perbankan mau pasang itu sebenarnya kan sepanjang dia tidak diizinkan tidak boleh sebenarnya. Karena itu adalah properti kita. Walaupun belum lunas ya? Walaupun belum lunas. Ada undang-undang itu yang melindungi ya? Ada di dalam undang-undang perdata itu ada bahwa segala properti kita yang milik kita itu sebenarnya pihak orang luar tidak boleh itu melakukan pemasangan pelang dan sebagainya. Nah, sehingga ya, tapi kadang-kala kita nggak langsung tolak, silakan aja pasang, nanti kita lepas pasti. Biar jadi itu ya ada ya perlindungannya memang ya. Ada. Walaupun itu belum lunas ya. Walaupun belum lunas. Ya makanya penting bagi kita, terutama masyarakat. Jadi bahwasanya manakala kita sudah sadar dan punya tanggungan hutang riba, jangan sampai ketakutan. Nggak perlu. Kalau di BRBU itu ada treatment-treatmentnya, ada cara-caranya bagaimana menghadapi itu semua. Jadi saya pikir jangan panik, ya cukup ya kita sadar saja, ya sudah stop. Stop apa? Bukan stop bayar utangnya, bukan. Stop bayar ribanya. Ya memang butuh proses, nggak langsung disetujui, tapi suatu ketika pasti insya Allah akan disetujui. Warga BRBU, sahabat-sahabat BRBU sekalian, itu adalah salah satu tips yang bisa kita catat ya, bahwa ternyata apa yang sudah kita miliki, yang sudah kita akarkan dengan bank itu sudah pasti menjadi milik kita, walaupun itu belum lunas. Akan tetapi ya jangan sampai lah, kalau bisa jangan sampai kita punya KPR ya. KPR itu kan singkatan dari kredit pakai riba. Jadi jangan sampai lah. Tapi kalau yang sudah terlanjur, ya silakan nanti warga BRBU, sahabat BRBU sekalian, menghubungi pengurus untuk bisa mendapatkan bagaimana cara-caranya untuk dapat melakukan pelunasan tanpa membayar ribanya. Iya, betul sekali. Oke. Baik, selanjutnya nih Pak Ion, bagaimana nih peran keluarga, terutama istri ya? Karena terus terang kita sebagai kepala keluarga, tantangan terberat, kalau saya sih bilang ya ke setiap orang gitu, bahwa terberat tuh istri. Karena dia adalah orang yang selalu di samping kita, mendukung, tidak mendukung gitu kan. Ya istilahnya asisten lah, tangan kanan kita gitu kan. Nah ini kan perlu, rata-rata banyak yang kesulitan nih dalam hal membangun chemistry dengan istri dalam menghadapi masalah seperti ini gitu. Antum sendiri bagaimana? Jadi gini ya, jadi itu kan sebenarnya masalah mental ya. Jadi mental, jadi tidak setiap istri atau istri-istri kita ya itu mentalnya bagus, termasuk istri saya. Jadi adalah kewajiban bagi kita seorang suami untuk memahamkan. Jadi harus lebih kuat kita memahamkan kepada istri, memberikan pembekalan, terus menguatkan mentalnya bahwa rumah, harta dan sebagainya itu bukan milik kita. Kalaupun kita berusaha mempertahankan, kalau Allah sudah berkehendak, hilang semuanya. Dan itu bukan hal yang mustahil. Selama ini sudah kita lihat bagaimana musibah-musibah yang terjadi. Salah satu seperti tsunami misalnya. Hartanya mungkin rumahnya tingkat, mobilnya banyak. Tapi kalau sudah Allah berkehendak kena tsunami, habis. Terus kita nggak bisa menolak. Nah kalau bisa kita jangan sampai seperti itu. Kita sadar dari awal, sehingga kuatkanlah istri, berikan bekal kepada istri bahwa kita ya harus di jalan yang benar. Gitu. Jadi insya Allah itu memang prosesnya nggak mudah. Saya sendiri untuk memberikan pembekalan, menyadarkan istri supaya dia sadar, ya nggak langsung ketergantungan kepada harta-harta kita, termasuk rumah kita, itu butuh waktu yang lama, lebih dari setahun itu. Jadi sehingga harus sabar memang, harus sabar, karena namanya takut, mentalnya takut ya, itu kan sunnatullah aja. Siapapun boleh takut, tetapi bagaimana cara untuk menguatkannya. Mungkin itu aja sih Kang.
anak-anak juga ya mendukung dalam hal Iya, ini ya. alhamdulillah anak-anak nggak ada masalah, jadi dia mendukung aja. Nggak kaget ya yang Nggak tadinya. kaget. Nggak kaget artinya ada tiap orang yang datang ke rumah. Betul. Gitu, ya. Jadi itu yang penting. Makanya nanti caranya bagaimana menghadapi misalnya ada debt collector, ada pihak perbankan yang datang. Nanti caranya begini kita kasih tahu. Ya. Jadi itulah yang menguatkan nanti. Ya. Gitu. Itu dalam jangka waktu yang ya 7 tahun kan nggak singkat ya. Iya. Itu ini yang kita pengen tahu nih, apa aja sih sebetulnya yang dilakukan gitu loh. Iya. Sepanjang itu ya, sepanjang waktu itu apa kan biasanya ya ya nggak semuanya singkat, nggak semuanya lama ya. Cuman Ustadz Dion sendiri selama 7 tahun ini sampai 2019 ini apa sih gitu yang dilakukan sehingga bisa sedemikian cepatnya menyelesaikan gitu. Iya. Kalau dibilang cepat juga nggak cepat ya, cukup lama 7 tahun itu. Ya. Cukup lama. Tapi bagaimana caranya, apa yang dilakukan di dalam masa itu, masa jangka waktu 7 tahun itu, apa yang dilakukan? Ya sudah, yang kita lakukan secara hukum kita bersurat. Jadi supaya apa? Kenapa harus bersurat kepada pihak perbankan? Apa yang kita inginkan bersurat? Kenapa? Supaya ada jejak administrasi yang pernah kita sampaikan bahwa kita berniat baik untuk seperti ini, untuk seperti ini. Yeah. Itu. Nanti kalau dibalas, kita juga sampaikan kembali. Yeah. Sampaikan kembali, kita balas lagi dan sebagainya. Itu upaya-upaya dan kita nggak perlu stres. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari sisi kita harus fokus. Fokus untuk apa? Fokus untuk mencari nafkah. Nggak usah fokus kepada hutangnya, nggak perlu. Kenapa? Karena tadi kan sudah ada proses tuh administrasi, kita bersurat untuk bayar pokok dan sebagainya. Itu kan adalah upaya. Yeah. Upaya lain adalah ya sudah kita fokus berusaha untuk mencari nafkah. Nah, dari dana-dana yang ada itulah dikumpul untuk persiapan untuk melakukan pembayaran. Kira-kira seperti itu, Kang. Yeah. Jadi walaupun walaupun dalam jangka 7 tahun itu kita nggak bayar ya, betul-betul macet ya, kita macet kan memang. Nah itu, tapi kita harus fokus untuk bagaimana cara penyelesaiannya, paling tidak persiapannya gitu loh, persiapan untuk mendapatkan membayar pokoknya. Iya, penting itu ya. Kita punya persiapan seperti itu, menjalankan dari waktu ke waktu. Iya. Nah ini terakhirnya bagaimana nih endingnya untuk kita menyelesaikan? Iya. Jadi ada metode-metode di BRBU ya, metode bagaimana cara penyelesaian utang itu. Salah satunya adalah kalau kita tidak punya kemampuan pendanaan untuk melakukan pelunasan, maka ada caranya, yaitu salah satunya adalah mapping harta-harta kita. Aset-aset kita mapping. Apa yang ada? Misalnya punya lahan misalnya, ya kan, atau punya mobil misalnya, itu didata semua. Terus termasuk aset-aset yang menjadi tanggungan KPR ini, itu juga di mapping berapa nilainya, sehingga dari nilai yang ada itu kita bisa mengambil kesimpulan langkah apa yang harus kita tempuh. Nah kebetulan untuk persoalan saya, akhirnya kita simpulkan karena asetnya yang ada hanya aset-aset KPR atau rumah yang ada itu, maka keputusan yang diambil adalah kita harus menjual aset yang ada. Nah itu penting. Jadi caranya bagaimana untuk melunasi? Ya jual aset. Jadi kita melakukan promosi, menjual, ya kan, mengiklankan, menyampaikan kepada saudara, teman dan lain sebagainya untuk menjual rumah. Nah rumah itu kan hutangnya ketahuan nih, pokoknya berapa, nanti akan ketahuan tuh. Yeah. Nah maka pada saat kita asumsikan, estimasikan rumah itu laku berapa, pasti masih bisa berhitung kita selisihnya berapa kira-kira. Nah seperti itu yang dilakukan. Harus di mapping. Kalau enggak kita nggak tahu gimana caranya menyelesaikan, kan nggak tahu. Tapi kalau di mapping, oh ternyata hartaku masih lebih besar ketimbang hutangnya. Nah itulah
pola untuk menyelesaikan masalahnya. Salah satunya itu. Jadi Pak Sadion sendiri melakukan itu ya? Iya. Di mapping semua aset diselesaikan. dengan Diselesaikan. Akhirnya rumah itu ya dijual. Ya kan. Nah tapi alhamdulillah kan. bisa ya dijual dalam kondisi itu? Bisa. Bisa ya? Bisa. Nggak ada masalah. Orang sekarang pertanyaannya dari pihak perbankan sendiri. Seandainya katakan perbankan bilang nggak bisa dijual. Lah terus gimana caranya menyelesaikan? Ya toh? Oh artinya ini ada komunikasi dengan pihak bank ya? Dengan pihak bank jadi memang dari bersurat tadi ya. Betul. Jadi caranya ya memang begitu. Kalau nggak dibolehkan ya nggak selesai kan? Dan akhirnya 2019 itu selesai. Iya, alhamdulillah selesai. Baik, Pak Sadion. Siapa sih sebetulnya yang punya banyak jasa dalam melawan atau melepaskan Sadion dari jeratan riba ini sebetulnya? Ya salah satunya pasti komunitas BRBU itu adalah memberikan kontribusi luar biasa, kontribusi pemahaman. Manakala kita diskusi itu juga bagian sesuatu yang bermanfaat untuk kita jadikan referensi untuk mengambil keputusan. Jadi salah satunya itu. Jadi bukan grup-grup atau komunitas-komunitas biasa. Dalam setiap diskusinya itu betul-betul manfaatnya luar biasa. Walaupun mungkin awalnya kita hanya menyimak, tapi faktanya apa yang didiskusikan di komunitas itu menjadi hal-hal yang berharga yang bisa dijadikan referensi untuk mengambil suatu keputusan. Apalagi di BRBU itu bukan hanya diskusi, itu juga ada kopi darat, ya toh? Di situ juga ada testimoni, ya toh? Ya kan, maka dari situlah kita memberikan gambaran, oh ternyata ya mudah banget gitu loh. Iya. Untuk menyelesaikan. Kalau individu atau orang gitu ada nggak? Yang sangat intens gitu memberikan masukan, ngasih bantuan gitu, yang kalau boleh saya bilang yang diutus Allah gitu untuk untuk bisa jadi teman gitu. Iya, hampir semua di BRBU. Dan nggak ada yang spesifik ya, hampir semua bahkan terutama yang aktif itu hampir semuanya memberikan ya support. Tapi kalau secara langsung nggak ada. Kebetulan saya sendiri kan di BRBU kan juga masih termasuk bagian dari divisi pengentasan riba, sehingga justru kami yang memberikan ke orang untuk bagaimana caranya menyelesaikan. Jadi gitu. Baik. Ini satu yang perlu kita catat juga warga BRBU, bahwa untuk kita bisa melawan, mengentaskan riba, keluar dari jeratan riba, aktif. Ya. Karena di dalam keaktifan itu nanti kita akan bertemu dengan orang-orang yang punya insight bagus ya. Ya seperti saat ini kita tahu Pak Sadiono ini ternyata bisa. Kalau dilihat tadi, didengarkan tadi begitu cepat ya, intinya ya, begitu mudah menyerap gitu kan dari teman-teman, sehingga menyelesaikannya juga mudah gitu ya. Iya. Dan yang terpenting manakala kita ingin segera cepat selesai, itu memang bukan hanya lewat diskusi WA saja. Jadi betul-betul kita sering-sering lah ketemu, ya kan, curhat lah. Sama siapapun itu, terutama di grup BRBU itu insya Allah akan mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Apalagi kita juga ada training-training ya. Training-training beberapa kali juga kita selenggarakan, sehingga menjadi tambahan ilmu lah untuk kita, untuk bagaimana cara menuntaskan riba itu sendiri. Baik, Tat, pertanyaan berikutnya nih. Setelah selesai dari urusan keluar dari jeratan riba ini nih, tentu kan ada hal-hal yang ditemui gitu, seperti hal baru gitu ya. Kalau kita dulu mungkin stres atau misalnya galau gitu kan, setelah selesai riba ini, apa yang ditemui nih? Apakah ada godaan baru lagi, ataukah ada hal yang barulah yang ditemuin, atau gimana nih? Punya nggak gitu yang bisa dibagi nih ke teman-teman? Iya. Pada prinsipnya manusia itu tidak akan lepas dari ujian. Jangan
punya pikiran manakala kita sudah hijrah, manakala kita ingin saat ini untuk melepaskan diri dari riba, manakala kita ribanya sudah selesai, itu serta-merta nanti tidak dapat ujian. Oh enggak, pasti tetap ada ujian. Nah cuman bedanya kalau dulu ujian, manakala ujian itu menerpa kita, itu kita betul-betul stresnya luar biasa, panik gitu, bahkan tidak ingat sama Allah atau ingat kepada Allah manakala kita saat bermasalah. Jadi kalau nggak bermasalah ya nggak ingat. Nah bedanya kalau saat ini kita dalam kondisi diuji secara ekonomi ataupun kesenangan juga, maka kita tetap bersyukur dan bersabar. Itu bedanya. Jadi tidak panik lagi. Jadi ini luar biasa gitu loh. Sehingga kita juga semakin dekat kepada Allah, karena memang sejatinya apa yang diberikan, yang kita alami saat ini itu ya, tidak lepas dari campur tangan Allah. Mungkin itu Kang. Jadi malas nggak punya rumah? Oh enggak. Enggak ya? Oh, enggak. Semangat tetap ya? Tetap semangat. Tapi nggak lewat KPR. Iya. Jadi jangan. Jadi banyak cara. Yeah. Cuman selama ini masyarakat awam, masyarakat umum lah. Jadi seolah-olah kita itu tidak akan pernah punya rumah kalau tidak pinjam di bank, kan gitu loh. Kalau nggak lewat KPR gitu. Kalau nggak lewat KPR, nah itu mindset yang salah. Ya kan banyak kan bilang, iya. Gimana caranya? Gimana caranya punya rumah kalau nggak KPR gitu kan? Nah ternyata enggak juga nggak gitu. Ya? Nah seperti contoh, saya selisih nggak terlalu banyak gitu. Ya. Selisih dari penjualan aset yang ada, yang kita bayarkan pokoknya ke bank, selisihnya nggak banyak. Ya kan? Hanya selisih berapa ya? Mungkin sekitar di tangan itu cuma 150 jutaan. Tapi dari 150 juta itu kita belikan lagi lahan. Masya Allah, dalam jangka 1 tahun saja lahan yang kita belikan itu dari sisa yang ada itu, dalam jangka 1 tahun aja nilainya sudah sampai 300 kali lipat. 300 kali lipat? Iya, artinya kalau aset itu dijual sudah, kalau tadinya belinya 150 itu bisa sampai 400 sudah. Gitu, itu contoh gitu loh. Kenapa bisa begitu? Ya memang Allah yang kasih. Iya. Jadi nggak perlu pusing kita. Nah bahkan yang terbaru, karena aset liquid ini ya nggak ada, berarti yang ada adalah aset lahan yang kita beli itu. Nah itu menjualnya kan nggak cepat ya. Bagaimana mendapatkan rumah lagi ya, lama juga kan. Ya. Nah maka salah satu cara ya menjual aset. Nah kalau asetnya nggak dijual ya bisa ternyata kan. Nah alhamdulillah ada kawan kita juga, akhirnya lahan yang ada itu kita barter. Barter apa? Barter lahan lain dan juga ada rumahnya. Masya Allah. Ada rumahnya. Yang tadinya belinya cuma 150, ya toh? Sebagian kita barter ke orang, dapat lahan lagi plus rumah. Nah, itu kan luar biasa gitu. Nah, itu ini kan menjadi penyemangat buat teman-teman. Ternyata untuk memiliki rumah itu tidak harus KPR gitu loh. Iya. Dan nggak harus cepet-cepet ya. Dan tidak harus cepet-cepet. Udahlah kita berusaha aja. Iya. Iya kan, kita ikhtiar aja. Jadi kita bisa nyewa dulu. Kita gitu bisa ya. nyewa dulu, ya toh. Ya seperti itu sih Kang. Iya, luar biasa ya. Jadi ini juga sekali lagi ini bisa jadi satu referensi menarik ya buat teman-teman. Jadi bagaimana kita memberdayakan apa yang ada ya, yang ada di dalam rumah tangga kita, dalam diri kita, sehingga kita tidak melanggar daripada ketentuan yang sudah Allah tentukan. Iya. Ini sekarang nih pertanyaan ini, Tation. Setelah kita menemui hal-hal yang baru itu setelah keluar dari riba itu, kemudian apa sih selanjutnya nih yang ingin kita capai gitu, tujuannya Stadion nih? Kan sekarang udah aman ya, udah aman lah kalau itu nggak stres, nah apa gitu, segala kita pasrahkan gitu kepada Allah. Nah selanjutnya apa nih tujuannya gitu kan? Iya. Jadi ini penting buat kita bahwa manusia itu bukan hanya mengamankan diri sendiri, termasuk saya kalau mau aman sendiri ya udah selesai kan, seperti itu. Tapi tidak. Ternyata kita juga harus berusaha
Iya kan, karena kita juga ada di dalam BRBU, juga harus berusaha bagaimana teman-teman kita yang terjerat riba itu kita juga bantu gitu loh. Jadi bantu, anggap saja itu sebagai amal jariah kita, supaya ya kita selama ini juga bisa bermanfaat kepada orang lain. Nah, jadi amal jariahnya salah satunya walaupun hanya diskusi, hanya memberikan pemikiran-pemikiran, solusi-solusi, itu juga sesuatu yang sudah luar biasa bermanfaat. Jadi ke depan tentu kita jangan hanya menyelamatkan diri sendiri saja, tapi bagaimana masyarakat juga akhirnya sadar paling tidak di grup kita dan atau di lingkungan kita, untuk kita dakwahi bahwa untuk memiliki rumah, kendaraan dan sebagainya itu tidak harus melanggar syariat, karena riba itu kan melanggar syariat karena diharamkan. Jadi seperti itu, Kang. Jadi nggak perlu kita harus berpikir diri sendiri, tapi juga bagaimana apa yang kita jalankan, apa kita keberhasilan saat ini juga kita bisa ditularkan kepada orang lain, sehingga bermanfaat buat orang lain. Begitu, Kang. Baik, ini satu lagi terakhir. Ada nggak sih tips-tips untuk bebas riba, bebas utang yang instan, cepat gitu loh? Ini kadang-kadang kan teman-teman gitu, kalau mau banget gitu ya, kalau mau banget terus, aduh kok begini amat ya gitu. Ada nggak kira-kira? Pastilah Stadion punya tips dan trik nih gimana caranya supaya bisa lebih cepat. Bahkan dari saya nih, misalnya dari Stadion sendiri gitu kan, tipsnya. Iya. Jadi kalau bicara cepat itu kan relatif sebenarnya ya, masalah waktu itu. Jadi kalau cepat itu ya bisa aja cepat. Kalau dari mappingnya itu ternyata harta kita masih banyak, makanya cepat sekali. Iya, bisa langsung amputasi ya kan, dijual asetnya sebagian, udah selesai. Bisa segera, mungkin 1-2 bulan selesai. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Ada yang hasil mappingnya ternyata hartanya nggak banyak, sehingga ya ini juga akan berpengaruh. Tapi intinya bahwa kita berserah saja kepada Allah, maka yang melunasi kita semua itu jalannya dari Allah. Jadi bisa cepat juga dari Allah. Jangan sampai kita takabur, karena saya bisa, saya mampu dan sebagainya. Sudah kujamin kamu dalam jangka waktu segera bisa lunas, enggak juga. Jadi harus kita, apa yang kita lakukan, kita boleh berikhtiar, tapi semuanya Allah yang menentukan. Jadi kita nggak boleh lepas dari itu semuanya. Jadi harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita, termasuk dalam hal ingin melunasi, minta sama Allah. Ya kan? Itu kalau di P2R itu ada tahapan-tahapan itu dijalankan semua, baik itu sabar, baik itu mencari siapa yang pernah kita zolimin, itu juga akan menghambat. Itu bagian ya. Bagian menghambat untuk proses percepatan. Sehingga langkah-langkahnya juga datanginlah orang itu yang pernah kita zolimin, ya kan. Nah, itu banyak pembelajaran di P2R itu bisa dijalankan oleh BRBU. Kalau saat ini di kepengurusan BRBU yang baru itu ada namanya apa? Yang akademi ya. Akademi ya? Ya, akademi. Jadi ada akademi BRBU ya. Akademi BRBU. Iya, jadi akademi BRBU itu adalah salah satunya cara seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana akidah kita kuat? Bagaimana nanti kita lebih sabar lagi menghadapi masalah? Bagaimana kita yang tadinya tadi dikatakan durasi waktunya cepat, itu ya di situ peran kita akhirnya bisa lebih cepat gitu loh. Jadi mungkin alangkah baiknya, sangat bagus sekali bagi member BRBU yang masih punya jeratan riba dan ingin segera mendapatkan bantuan diskusi ya kan dan sebagainya, maka kita ada program namanya Akademi BRBU. Dari situlah insya Allah kita akan bisa memahami bagaimana caranya menangani masalah, bagaimana sebenarnya bukan tidak mungkin masalah hutang ini bisa lunas itu kadangkala
ada jalan lain gitu loh, yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Iya, betul. Jadi mungkin di hitungan kertas, oh ini 2 bulan lagi lunas, tapi ternyata kan ada yang lain, iya, ada yang lain. Jadi yakinkan bahwa manakala kita sudah berniat ingin melepaskan dari riba, yakinkan bahwa itu pasti lunas. Yakin saja, insya Allah lunas. Dan harus yakin. Yakin kepada Allah ya. Yakin kepada Allah bahwa Allah yang akan menolongnya. Iya. Gimana caranya? Ya udah, jangan bermaksiat lagi. Iya. Taat sama Allah, kan gitu. Ya, Allah saja, Allah lagi, Allah terus. Iya. Baik, sahabat BRBU, suatu hal yang luar biasa kita bisa berbincang dengan Pak Ustadz Siono pada kesempatan testimoni hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ustadz Siono, terima kasih banyak atas waktu dan keterangannya, testimoninya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi berkah. Amin. Dan juga menjadi pelajaran bagi para sahabat-sahabat kita di komunitas bebas riba, bebas utang. Iya. Sekian dulu pertemuan kita, mudah-mudahan kita bisa insya Allah kita dipertemukan di kesempatan yang lain. Sahabat BRWU, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BRBU bebas riba, bebas